Oke, jadi ada dua topik bos. Hari ini yang pertama kabar lanjutan soal jet tempur KAAN kemarin. Yang disebut ternyata total nilai proyek KAAN kita, Indonesia, mencapai 251, triliun rupiah. Dan Indonesia katanya mau mesin bebas ITAR nih. Nah, mesin seperti apakah itu? Setelah ini kita kupas. Kemudian kabar kedua nanti terkait kemandirian alutsista Indonesia yang kini disebut sudah mengalami kemajuan signifikan. Nah, lantas kemandirian senjata-senjata dan alutsista apakah itu? Apa yang sebenarnya perlu dikejar oleh Indonesia terkait kemandirian alutsista ini? Penasaran beritanya? Cus, mari kipas, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, yang pertama kita bahas jet tempur KAAN nih bos. Ini sebenarnya hampir mirip beritanya dengan video admin beberapa hari lalu. Jadi terkait bocoran pernyataan CEO TUSAS, yaitu Mr. Mehmet Demiroglu. Cuma kalau kemarin kan sumbernya admin belum bisa konfirmasi pasti bos. Nah, kali ini jelas nih. Dan memang admin udah feeling. Ini sumbernya adalah wawancara langsung dari channel ini nih, saluran YouTube Saha Istanbul. Cuma karena dia pakai bahasa Turkiyo, admin pun juga agak capek nih nontonnya lama-lama bos. Nah, jadi seperti video admin kemarin, isinya sebagian besar sama bos. Cuma ada beberapa hal penting baru yang disampaikan oleh sang CEO TUSAS ini. Fakta yang pertama, katanya engine F-110 yang juga digunakan pada jet tempur Amerika F-16 akan diutamakan untuk penerbangan uji jet tempur KAAN Blok 10 bos. Kemudian katanya lagi, permintaan Turki kepada Kongres Amerika untuk 80 mesin untuk produksi serial ternyata belum disetujui. Nah loh, ini yang agak ngeri-ngeri tak sedap nih. Kemudian beliau juga membagikan detail proyek penjualan 48 unit jet tempur KAAN kepada Indonesia. Di antaranya adalah total nilai proyek yang mencapai 15 miliar dolar Amerika atau sekitar 251,8 triliun rupiah. Demiroglu bahkan menerangkan bahwa pihak Indonesia meminta mesin yang bebas ITAR. Nah, artinya ini adalah mesin yang sepenuhnya buatan dalam negeri tanpa batasan ekspor. Dan di sini artinya jelas bos, kita menunggu mesin TF-35.000. Indonesia nggak mau lagi jet tempur yang bisa dikunci secara politik. Karena kalau pakai komponen ITAR, biasanya itu dari Amerika bos. Maka upgrade-nya harus izin, suku cadang bisa ditahan, amunisi tertentu bisa dibatasi, bahkan grounding bisa terjadi kalau hubungan politik panas. Nah, dengan mesin yang non-ITAR, Indonesia jadi bisa pegang kendali penuh nih atas operasional, modernisasi, integrasi senjata, dan kapan pesawat bisa dipakai. Mesin adalah jantung jet tempur bos. Kalau Indonesia terlibat atau punya akses teknis, maka jelas SDM kita bisa belajar engine integration. Dan Indonesia pun bisa ikut mengembangkan entah itu subsistemnya, entah itu kontrol mesin, material suhu tinggi, dan ini jadi batu loncatan untuk proyek mesin jet nasional di masa depan. Dan ini ya jelas bos, merupakan langkah berani Indonesia untuk mengambil keputusan spekulasi besar demi kemandirian alutsista Indonesia. Mantap, mantap, jos. Oke, lanjut. Jadi tanggal 25 Januari 2026 kemarin, dari berbagai laporan media nasional muncul satu kabar yang lumayan gacor nih bos. Pemerintah katanya kini telah mendorong kemandirian industri pertahanan agar kebutuhan alutsista tak lagi bergantung pada impor. Nah, fokus awal katanya diarahkan pada kategori alutsista yang teknologinya sudah dikuasai penuh oleh industri dalam negeri seperti senjata ringan, amunisi, kapal patroli, dan kendaraan taktis. Nah, pernyataan ini pun disampaikan langsung oleh Bapak Ridwan Habib, seorang pengamat intelijen dan pertahanan. Pendapatnya pun sering jadi rujukan karena berbasis data dan kebijakan nyata bos. Jadi bukan sekedar opini warung kopi nih. Menurut Bapak Ridwan, Indonesia memulai kemandirian dari alutsista yang teknologinya sudah kita kuasai penuh, dan itu langkah cerdas bos. Mulai dari senjata ringan seperti pistol dan senapan serbu, sampai dengan amunisi kecil kaliber 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm, kapal patroli, kendaraan taktis seperti Maung dan Anoa.
Nah, di sektor senjata ringan, PT Pindad pun jadi tulang punggung, bos. Dari pistol G2 Combat, Magnum, sampai senapan legendaris SS1, SS2, hingga SS3. Semuanya sudah dipakai oleh TNI Polri. Jadi sekarang kalau prajurit latihan atau operasi, senjatanya ya sudah sebagian besar buatan anak bangsa sendiri, bukan hasil katalog luar negeri. Nah, sekarang soal amunisi. Dan ini yang paling nendang nih, bos. Perkembangannya cukup pesat. Tahun 2019, kapasitas produksi Pindad adalah sekitar 225 juta butir per tahun. Nah, tahun 2020 melonjak jadi 400 juta butir per tahun. Dan target ke depan adalah sampai 600 juta butir per tahun lewat modernisasi mesin-mesin pabriknya, bos. Ibaratnya kalau dulu peluru masih antre, ya sekarang sudah produksi massal, jor-joran, bos. Bahkan mungkin di masa-masa depan kita akan kelebihan stok amunisi dan bisa ekspor tanpa perlu pusing soal stok kebutuhan dalam negeri. Tapi pertanyaannya, apakah ini berarti semua masalah sudah selesai? Apakah Indonesia sudah benar-benar bebas impor di semua lini pertahanan? Nah, justru disitulah ceritanya makin panas nih, bos. Mungkin senjata ringan dan amunisi kecil oke lah ya kan. Tapi medan perang modern ini tidak cuma soal senapan. Kita masih banyak perlu senjata-senjata lain yang juga harus digeber di dalam negeri. Apakah itu? Nah, jadi disinilah realitasnya, bos. Indonesia memang mulai agak plong lah untuk senjata ringan dan amunisi kecil. Tapi untuk alutsista berteknologi tinggi, tantangannya kita masih sangat berat, bos. Contoh, misalnya seperti mesin pesawat jet, sensor elektronik canggih, sampai dengan sistem-sistem avionik tingkat tinggi. Ini kita jelas belum bisa, bos. Bukan karena kita malas, tapi karena memang teknologinya kompleks dan mahal. Namun Indonesia pun tak tinggal diam. Pemerintah pun sekarang membuat kebijakan yang tegas dan jelas, di mana kalau impor wajib kerjasama, kemudian harus ada transfer teknologi dan membangun pabrik suku cadang di dalam negeri. Jadi targetnya sekarang bukan cuma punya barang, tapi harus bisa menguasai rantai pasoknya, bos. Supaya kalau suatu hari ada konflik atau sanksi, pertahanan Indonesia pun tidak bisa dimatikan cuma gara-gara baut atau chip elektronik. Kemudian peran swasta kini juga mulai jor-joran nih, dalam arti positif ya. PT Nanggala Kencana Rekatama Indonesia atau PT NKRI di Bandung memproduksi selongsong, proyektil dan komponen presisi. Kemudian PT Republik Devesindo aktif memproduksi rantis, truk militer sampai kendaraan amfibi. Kemudian ada PT Sapta Inti Perkasa di Malang sejak 2024 telah jadi pabrik amunisi swasta pertama di Indonesia dengan target hingga 500 juta butir per tahun, bos. Ini penting karena kebutuhan nasional amunisi Indonesia bisa tembus 5 miliar butir per tahun. Jadi kalau cuma mengandalkan satu pabrik seperti PT Pindad, ya jebol, bos. Dan kesimpulannya untuk saat ini jelas negara kita sedang bergeser dari pembeli menjadi produsen, dari pengguna menjadi pemilik ekosistem. Senjata ringan dan amunisi mungkin ditargetkan bisa akan aman, bisa bebas impor dalam beberapa tahun ke depan ya kan. Namun untuk teknologi tinggi saat ini sedang dikejar, bos. Makanya dapatkan lihat setiap pembelian alutsista tingkat tinggi seperti jet tempur, kapal perang, kapal selam, Indonesia selalu mengejar yang namanya transfer teknologi. Pelan tapi pasti, pertahanan Indonesia sedang dibangun bukan untuk pamer, bos, tapi untuk siap bertahan dalam kondisi apapun. Dan memang saat ini negara kita baru permulaan. Mantap, mantap, jos.